Kemenangan bagi orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi topik kita di hari ini, saudara. Banyak orang yang mengaitkan kemenangan dengan kekuatan, strategi, dan jumlah. Namun Alkitab menyingkapkan kebenaran yang berbeda, saudara. Kemenangan sejati dialami oleh orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan bukan hanya soal ibadah, tetapi tentang hati yang selaras dengan kehendak-Nya, peka terhadap sesama, dan berani melangkah dalam iman. Dalam Kejadian 14 yang kita baca hari ini, Abram tampil bukan sebagai panglima besar, saudara, melainkan sebagai orang benar yang hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita baca Kejadian 14 ayat 13-16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amore itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati yang pertama, orang yang hidup dekat dengan Tuhan peka terhadap kesulitan orang lain di ayat 13. Saudara, ketika seorang pelarian datang membawa kabar buruk tentang Lot, Abram tidak bersikap dingin atau cuek. Padahal Lot telah memilih jalan hidupnya sendiri, bahkan memilih tinggal dekat Sodom. Namun, kedekatan Abram dengan Tuhan membuat hatinya peka terhadap kesulitan orang lain. Nah, saudaraku, orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ia tidak sibuk menghakimi, tetapi tergerak untuk menolongnya. Kepekaan ini lahir dari hati yang dibentuk oleh kasih Allah. Saudaraku kasih Tuhan, apakah kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita lebih peka terhadap penderitaan sesama, atau justru membuat kita nyaman dengan diri sendiri? Dan yang kedua, saudara, orang yang hidup dekat dengan Tuhan berani melangkah dalam iman. Ayat 14-15. Secara manusia, saudara, langkah Abram nampaknya nekat. Dengan 318 orang, ia mengejar pasukan raja-raja yang kuat dan berpengalaman dalam berperang. Namun, Abram tidak mengukur situasi hanya dengan logika manusia saja, saudara. Ia melangkah dengan iman karena ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Ya, keberanian iman bukan ketiadaan rasa takut, saudara, melainkan keputusan untuk taat meskipun situasi tidak menjanjikan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan belajar mempercayakan hasilnya kepada Tuhan sambil melakukan bagian yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa iman sejati menuntut langkah nyata dalam hidup kita. Maka kita berani taat ketika Tuhan memanggil saudara keluar dari zona aman. Dan yang ketiga, saudara, tujuan kemenangan orang yang hidup dekat dengan Tuhan adalah pemulihan menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 16. Kemenangan Abram tidak berujung pada kebanggaan diri, saudara, tetapi Alkitab mencatat dengan begitu jelas bahwa tujuan kemenangannya itu adalah pembebasan dan pemulihan. Lot diselamatkan, harta dipulihkan, dan orang-orang dibawa kembali dengan selamat. Jadi saudara, kemenangan dari Tuhan tidak pernah berpusat pada diri sendiri. Tuhan memberi kemenangan agar hidup orang lain dipulihkan dan nama Tuhan dimuliakan.
Karena itu saudaraku, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, bahwa kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup kita seharusnya menjadi berkat bagi orang lain, bukan alat untuk membanggakan diri yang dapat membawa pada kesombongan. Saudaraku, Abraham yang mengejar dan membebaskan Lot adalah gambaran awal dari karya keselamatan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Seperti Lot yang tidak berdaya dan terikat, manusia juga terikat oleh dosa dan tidak mampu menyelamatkan diri saudara. Puji Tuhan, Yesus Kristus Sang Anak Allah datang ke dunia, berperang melawan iblis, dosa dan maut, dan memberikan kemenangan yang kekal melalui salib dan kebangkitannya. Kemenangan Kristus bukan untuk kemuliaan dirinya, melainkan untuk membebaskan dan memulihkan manusia dari kungkungan dosa. Saudaraku, setiap orang yang hidup dekat dengan Tuhan di dalam Kristus juga dipanggil untuk mencerminkan karakter ini. Peka, berani dalam iman, dan membawa pemulihan menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan saudara, apakah hidup saya semakin peka terhadap kesulitan orang lain? Langkah iman apa yang Tuhan minta agar saya ambil untuk saat ini? Dan untuk siapa Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari aku Tuhan untuk hidup dekat dengan Engkau senantiasa. Lembutkan hatiku agar aku peka, memiliki iman yang kuat dan berani melangkah, dan pakailah hidupku menjadi alat pemulihan bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang menyertai orang benar, meneguhkan langkah iman saudara, memberi kemenangan yang memulihkan, dan memakai hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Nah saudara, jika ada pergumulan dan ada doa atau konseling, saudara bisa menghubungi pada nomor yang ada pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.